dilanjutkan dengan kajian rutin dan ketika kayuman. Alhamdulillah, insya Allah untuk kajian rutin kali ini untuk Rabu 9 Oktober 2019 yaitu dari Al-Mukarram Ustadz Dr. Muhammad Simali MA, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Untuk informasi lanjutan yaitu tentang kasih kayuman pada hari ini yaitu sebesar Rp3.945.200. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas yang benar yang lebih baik. Kepada Al-Mukarram langsung saja kepada Ustadz Dr. Muhammad Simali, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-ayat. Sadaqallahu azim. Saudara-saudara sekalian, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang ini meskipun waktu begitu sempit sebelum panjenengan bekerja kembali setelah istirahat siang, mudah-mudahan waktu yang sempit ini kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mengkaji ayat-ayatnya, supaya kita semakin mantap untuk berislam ini. Mudah-mudahan niat kita yang murni itu hanya mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, yang bawa Al-Quran silakan dibuka, atau yang ada HP silakan dibuka. Yang dibuka Qurannya ya, bukan Facebooknya ya, Qurannya. Surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Tadi saya baca dari ayat yang ke-34. Jadi surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 itu Allah berfirman, wa idh qulna, dan ingatlah tatkala kami telah berfirman, telah berkomunikasi, telah berbicara kepada siapa? Lil malaika, kepada para malaikatnya. Usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semua sujud, illa, kecuali iblis, aba wastakbara, dia membangkang dan sombong. Bukan sekedar sombong, ini amat sombong. Istakbar yastakbiru itu menunjuk superlatif, menunjukkan kesombongan yang amat begitu sombongnya dia. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk di antara makhluk yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan ayat yang ke-34. Kita saudara-saudara patut merenungkan ayat ini,
Karena ayat 34 itu tidak muncul begitu saja. Ada mata rantai dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu kita tengok pada ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian ma fil ardi jami'a, apapun apa saja yang ada di bumi ini keseluruhannya. Thumma, kemudian istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dia Allah menuju langit dan menyempurnakan penciptaan langit sab'a samawat, bertingkat 7 lapis langit. Ini ayat memberikan dua informasi penting. Yang pertama, Allah menciptakan apapun yang ada di muka bumi ini secara keseluruhan. Semuanya sudah lengkap dalam penciptaan di bumi. Jadi apa saja yang berkaitan dengan aksesoris bumi, semua sudah dicipta secara lengkap. Jadi tidak ada sesuatu pun yang mengandung kecacatan dalam penciptaan bumi itu. Bahkan dikuatkan dengan ungkapan jami'a, semuanya, tidak ada pengecualian, lengkap dan sempurna. Thumma, kemudian Allah menciptakan langit. Penciptaan langit ini malah dirinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa rinciannya? Sab'a samawat, ada 7 lapis langit. Ungkapan sab'a samawat, sab'a itu artinya berapa? 7. Samawat itu langit. Jadi arti harfiahnya 7 lapis langit. Allah berbicara ungkapan frase begitu, 7 lapis langit, yang bahasa Qur'annya dengan ungkapan sab'a samawat itu diulang sebanyak 7 kali di dalam 7 surat, dalam 7 ayat yang berbeda. Pertama dalam surah Al-Baqarah ini, kedua dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israel. Makanya salah satunya bukti bahwa lapis-lapis langit itu berkaitan dengan surah Al-Isra. Makanya Nabi berisra terletak di dalam surah Al-Isra. Jadi ada mata rantai. Jadi yang pertama surah Al-Baqarah, yang kedua surah Al-Isra. Surah Al-Isra surah berapa? Surah Al-Isra itu surah ke berapa? 17. 17. Kemudian setelah surah Al-Isra ada surah As-Sajdah. Kemudian ada surah Al-Mu'minun. Kemudian ada surah Al-Mulk. Kemudian ada surah At-Talaq. Kemudian ada surah Nuh. Dan yang ke-7 itu surah Al-Fussilat kalau tidak keliru. Ada 7 surah. Saudara-saudara, jadi sab'a samawat itu diulang sebanyak 7 kali dalam 7 surat, dalam 7 ayat. Artinya apa? Kita patut merenungkan, kalau 7 lapis langit, satu langit saja dalam konteks sains sampai sekarang belum bisa terjelaskan secara pasti. Apa yang dimaksud dengan satu langit itu? Paling banter, kita hanya mendapatkan informasi secara saintifik itu mengenai galaksi. Galaksi itu satu matahari, kemudian ada planet-planet dan ada satelit. Kalau planet-planet, salah satunya adalah bumi yang kita tempati. Ada planet yang dekat dengan kita, itu planet apa? Mars. Planet yang jauh dengan planet kita, Pluto. Satelit yang mengitari bumi kita disebut bulan. Ini baru hitungan galaksi. Tapi batas galaksi yang satu ini sampai mana, dari mana sampai kemana, sekarang para ilmuwan tidak bisa mendeteksinya. Ini baru bicara galaksi. Apalagi kalau bicara satu lapis langit, berapa galaksi? Apakah satu lapis langit itu satu galaksi, atau satu lapis langit berapa galaksi? Bayangkan kalau bicara 7 lapis langit.
Kita nggak bisa bayangkan. Ini Quran menyebutnya sab'a samawat, 7 lapis langit. Quran memberikan rincian. Sementara dalam kitab terdahulu hanya menyebutkan langit saja. Allah menciptakan langit. Dalam kitab saudara kita yang Nasrani misalnya, ataupun dalam kitab agama sebelumnya yakni Yahudi, menyebutnya dengan ungkapan sederhana. Dalam kitab yang disebut Sefer Bereshit itu disebutkan Bereshit bara Elohim et ha-shemayim et ha-aretz. Bereshit pada mulanya atau in the beginning, bara Elohim, Allah telah mencipta, et ha-shemayim, langit-langit. Shemayim itu artinya langit-langit. Wa et ha-aretz, dan satu bumi. Ada rincian tidak itu berapa jumlah langit yang disebut? Tidak, hanya disebut jumlahnya lebih dari satu, tapi rinciannya berapa tidak disebut. Quran sebagai pewahyuan terakhir itu merinci sebanyak 7 lapis langit. Kesimpulan dari ayat 29, semua yang ada di jagat semesta ini, langit ataupun bumi, sebagai sebuah simbol itu diciptakan secara sempurna. Baru kemudian ayat yang ke-30, kira-kira informasi yang bisa dapat kita renungkan, Allah membuat rancangan besar, yakni menciptakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah kala Tuhan engkau berbicara kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah. Allah membuat rancangan besar seorang khalifah. Tapi apakah khalifahnya itu sudah diciptakan atau belum? Belum. Bahannya terbuat dari apa juga belum diceritakan. Siapa namanya juga belum disebutkan. Tapi pada ayat yang ke-31 baru nongol siapa itu nama khalifah yang dimaksud. Allah mengatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, namanya Adam. Tapi ketika ayat yang ke-30 tidak disebut siapa namanya, baru disebut rancangan saja, khalifah. Tapi masalahnya, kenapa Allah bicara kepada para malaikat, tidak bicara kepada yang lain? Kira-kira ada yang bisa memahami apa rahasia di balik itu semua? Kenapa Allah hanya melibatkan malaikat dan itu keseluruhan malaikat dalam dialog itu berkaitan dengan grand design penciptaan khalifah? Kira-kira ada yang bisa merenungkan kenapa kok harus malaikat? Kira-kira tahu? Kelasnya sederhana. Saat itu Adam diciptakan belum? Belum. Segala sesuatu sudah diciptakan secara sempurna belum? Sudah. Berdasarkan informasi ayat 29, semua sudah lengkap, sudah tercipta semua. Apa yang dijagat semesta ini sudah lengkap, total sudah lengkap. Tidak ada satupun yang kancret kalau bahasa kita. Ya. Tapi kenapa kok harus malaikat yang diajak bicara, bukan yang lain? Alasannya sederhana. Karena malaikat adalah satu-satunya makhluk yang amat begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain para malaikat tidak ada yang lebih dekat, kecuali hanya malaikat. Di dalam Al-Quran, malaikat itu disebut al-malaikatul muqarrabun. Malaikat-malaikat itu adalah pribadi-pribadi yang amat begitu qarib, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibarat kita ini posisinya seperti malaikat, berarti punya rasa pede gak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, malaikat punya rasa pede, posisinya begitu tinggi. Kalau Allah berkata lil malaika kepada seluruh malaikat, berarti posisinya begitu tinggi para malaikat. Posisi yang tinggi itu ya tercermin dari nama-nama mereka. Posisi yang tinggi. Pernah tahu ada malaikat penjaga neraka? Siapa? Malik. Dalam Al-Quran disebut Malik. Itu khusus malaikat yang menjaga neraka. Tahu nggak apa dari makna Malik itu sendiri? Raja. Artinya raja.
Apakah istilah Malik itu merupakan jabatan atau gelar yang sebetulnya milik aslinya dari Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Asmaul Husna kira-kira berapa jumlahnya? 99. Salah satunya apa? Malik. Dan itu sering kita baca dari kita sholat. Apa yang dibaca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Jadi istilah Malik itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi istilah Malik itu disematkan kepada hambanya sebagai bukti bahwa pemilik nama Malik itu adalah pribadi yang amat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya posisinya, namanya pun terjemah. Nama yang lain dari malaikat yang lain. Pernah tahu nama malaikat yang bernama Mikail? Pernah tahu kan? Quran menyebut nama Mikail. Mikail itu bahasa Arabnya. Saudara kita yang lain juga menyebut nama yang sama, tapi dengan lahjah sebutan yang agak berbeda cara mengucapkan, karena bahasanya berbeda. Orang Yahudi menyebutnya bukan Mikail, tapi Mikhael. Jadi Mikail dengan Mikhael. Apa itu makna dari Mikhael? Mikhael itu Mi, siapa? Ha, engkau. El, Tuhan. Kalau diterjemahkan, siapa engkau sebenarnya, wahai Tuhan? Coba, bahasanya sudah kayak gitu. Tapi bukan dinisbatkan kepada Allah, tapi disandangkan kepada makhluknya yang amat begitu dekat, yakni Mikhael. Karena ini bahasa Ibrani. Tapi kalau orang Prancis tidak bicara Mikail, tidak bicara Mikhael, tapi menyebutnya Michel. Kalau sampean punya teman yang namanya Michel, kira-kira itu laki atau perempuan? Perempuan. Ini kayaknya patut ditanyakan atau tidak? Karena dalam bahasa Prancis Michel itu laki, bukan untuk perempuan. Tapi kalau di sini salah alamat kan. Seharusnya untuk orang laki, tapi dinisbatkan kepada perempuan. Ya kayaknya karena karena indah didengar, tapi nggak tahu itu tujuannya kepada siapa. Untuk genre, kalau bahasa Prancis genre, jenisnya itu laki atau perempuan, belum paham. Kalau tahu genre-nya, berarti dia harus tahu bahwa ini untuk laki-laki. Nah kalau bahasa Inggrisnya bukan Michelle, tapi Michael. Nah kalau Michael mesti laki atau perempuan? Laki. Berarti nggak salah alamat. Kali kalau Michelle salah alamat. Jadi sekali lagi, memang kalau dari mulai kajian bahasa atau linguistik begini kita betul-betul sadar ternyata posisi malaikat itu bukan hanya pada kedudukannya saja, tapi namanya pun tercermin. Namanya. Jadi sekali lagi kita bisa bayangkan, kenapa harus malaikat yang terlibat dalam diskusi itu? Karena malaikat adalah pribadi yang amat. Dan ketika Adam diciptakan, apa yang terjadi? Adam sudah dicipta. Lalu Allah berfirman lagi kepada para malaikat. Ayat yang 34. Usjudu, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka mereka para malaikat itu sujud. Illa, kecuali iblis. Ada yang tahu apa yang menjadi dasar sehingga iblis tidak mau sujud pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Apa yang menjadi dasar sehingga iblis ini dikenal dengan ungkapan aba wastakbara? Dua istilah. Aba artinya sombong, artinya membangkang. Wastakbara artinya amat begitu sombong. Ada yang tahu apa arti iblis? Ada yang tahu? Sebetulnya artinya bagus. Artinya bagus iblis. Kalau dalam bahasa Akadia itu artinya sang cemerlang. Kalau dari makna sang cemerlang kira-kira bagus tidak namanya? Tapi jangan sampai nanti anakmu dikasih nama siapa. Meskipun artinya bagus, tapi menunjukkan karakter jelek.
Iya kan? Jangan-jangan kita karena nggak tahu makna, makanya orang sekarang ini kan aneh-aneh kan. Namanya itu, wih dari mahasiswa saya itu namanya itu saya sendiri aja bingung untuk bisa apa ya? Bukan mencerna, istilahnya membayangkan ini yang mana anaknya itu susah saya. Iya, karena terlalu susah nama-nama sekarang untuk mahasiswa. Tapi ketika ketemu anak, diketek cuma ini. Namanya begitu heboh, tapi anaknya tidak seheboh itu. Jadi ya memang fakta ya, ini dunia milenial sekarang ya, ini kan era generasi milenial ya. Jadi sekali lagi, nama dari bahasa Akadia, iblis itu artinya sancamulah. Tapi tolong ini dipahami deh. Apa yang menjadi alasan dia disebut sang pembangkang, aba, wastakbar dan sombong? Apa yang menjadi landasan? Ya. Itu ayatnya dalam surah yang lain. Iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Itu sebetulnya alasannya, kalau bahasa kita itu rasional. Alasannya rasional. Kenapa saya katakan rasional? Ini kalau bicara cara berpikir manusia umum, sebagaimana yang dipikirkan oleh iblis. Apa yang dikatakan iblis ketika dia tidak mau sujud? Ana khairun min, aku lebih baik daripada dia. Apakah pernyataan iblis itu sebetulnya tidak rasional? Alasan yang dikemukakan pernyataan iblis itu, ana khairun min, aku lebih baik daripada dia, itu sangat rasional. Saking rasionalnya dirinci apa alasan dari rasionalitasnya itu. Dia mengatakan apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Itu alasannya dirinci. Coba bayangkan, kalau seandainya kita ngomong gitu itu benar atau keliru? Benar. Ayo sekarang tuh coba, yang ini kan ada nggak hubungannya dengan kimia? Kan ada toh? Iya toh. Telkom ini kan ada hubungan dengan kimia, fisika ya kan. Unsur tanah dibandingkan unsur api itu lebih dahsyat mana? Ngaku sendiri kan? Lebih dahsyat unsur api. Jadi kalau ditimbang-timbang dengan rasionalitas kita, sebetulnya alasannya itu sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, ketika iblis mengatakan begitu, ada jawaban dari Allah kan? Jawaban dari Allah mengenai pernyataan iblis itu, ana khairun min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah jawab kan? Allah jawab kan alasan rasional itu? Allah nggak jawab. Kenapa Allah nggak jawab? Kalau Allah jawab udah gede. Tahu maksud saya? Loh, iblis kan mengaku bahwa dia tidak mau sujud karena dia lebih baik daripada Adam. Kedua, dia mengaku bahwa dia diciptakan oleh Allah sendiri. Khalaqtani itu artinya aku engkau ciptakan. Berarti iblis mengakui bahwa dia adalah sebagai makhluk ciptaan. Ada yang mencipta. Siapa yang mencipta? Allah sendiri. Jadi alasan iblis itu sangat betul-betul tahu bahwa dirinya adalah sebagai ciptaan dan mengakui adanya pencipta, rasional. Tetapi jawaban ini kalau dibantah oleh Tuhan, mau dibantah kayak apa? Mau jawaban sudah benar. Tapi kalau dibantah, ya tadi saya bilang, masa Allah mau merasa dirinya bilang ini sudah omongnya begini, dia ngaku. Kalau dijawab, si gede saja ini sopo. Iblis atau Tuhan sendiri yang mencipta, ya kan? Jadi harus dijarno. Tahu dijarno? Ya sekarang mau kamu mengakui sendiri kan? Dan sebetulnya ini pelajaran menarik untuk kita. Iblis itu yang maknanya sang cemerlang, nama aslinya siapa sih dia? Nama aslinya di dalam kitab-kitab tafsir para ulama salaf yang kita baca, misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Lusi dan lain semua menyebutkan namanya itu adalah Azazi. Namanya Azazi.
atau bahasa Ibrani-nya Uziel. Coba lihat dari namanya saja. Namanya saja itu mengandung nama dahsyat. Apa itu? Ada Il, ada El. Iya kan? Uziel atau Azazil kan Il. Uziel ya El. Kalau Jibril nama Arabnya Jibril. Il. Ibraninya Gabriel. El. Jadi mau disebut Il, mau disebut El, menunjukkan bahwa yang mempunyai nama itu memiliki posisi yang begitu luar biasa. Jadi iblis itu namanya Azazil atau Uziel. Nah, kalau namanya itu Azazil atau Uziel, sebanding nggak dengan Jibril atau dengan Gabriel? Sebanding nggak dengan Mikail atau Michael atau Michelle? Sebanding nggak? Dari keagungan namanya. Sebanding. Tetapi ingat, perbandingan itu bisa dilihat dari bahan penciptaannya. Kalau Uziel atau Azazil diciptakan dari apa? Dia mengaku sendiri, khalaqtani min nar. Nar itu apa artinya? Api. Kalau Gabriel atau Mikail diciptakan dari apa? Nur. Coba perhatikan. Antara nar dengan nur itu ibarat anak milenial sekarang menyebutnya 11-12. Ya kan? Nar, nur. Apa bedanya? Nun, waw, ro. Yang satu nun, alif, ro. Bedanya cuma apa? Satu huruf, waw dan alif. Jadi 11-12. Supaya gampang dipahami. Nah, dekat sini kan ada SPBU. Ya, supaya gampang dipahami maksud saya. Kalau Mikail, Jibril itu saya ibaratkan sama dengan turbo. Kalau di SPBU itu yang paling kualitas tinggi itu apa? Turbo kan? Di bawahnya Pertamax, di bawahnya Pertalite, di bawahnya bensin atau premium, di bawahnya solar. Kalau saya ibaratkan Mikail, Jibril itu sama dengan turbo, Azazil atau Uziel itu ibaratnya Pertamax. Lalu kalau begitu Adam ibaratnya apa? Kalau bahasa saya solar ibaratnya. Kelasnya paling rendah. Dan Adam pun paham bahwa dia bahannya paling rendah. Mengakui itu. Pernyataan iblis itu menunjukkan betapa rendahnya kualitas bahan dari Adam dan betapa tingginya kualitas dari Azazil. Seharusnya yang lebih layak untuk merasa sombong itu Jibril atau Mikail, karena banyak lebih tinggi. Tapi itu tidak dilakukan. Justru yang melakukan adalah Azazil. Ini pelajaran hidup. Makanya manusia itu jangan melihat asal usul, jangan melihat kemuliaan dari asal usul. Karena bisa jadi kita akan terjebak dari sisi itu. Kita akan menemukan bibit-bibit kesombongan dalam kehidupan kita kalau kita melihat dari itu. Dan itu sudah terjadi sebelum nenek moyang kita punya keturunan yang berkelanjutan, yakni Adam. Itu baru diciptakan sudah terjadi kayak begitu. Sudah terjadi kayak gitu. Nah, Adam kualitasnya rendah. Tapi kenapa kok Allah menjadikan dia sebagai khalifahnya? Tahu sih arti khalifah itu apa? Bukan. Khalifah itu artinya pengganti. Penggantinya siapa? Penggantinya Allah sendiri. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah mau menjadikan seorang khalifah di bumi. Buminya sudah ada belum? Sudah. Ayat 29 sudah disebutkan. Bumi diciptakan dan seluruh perangkatnya sudah sempurna. Sudah. Makanya Allah tidak mau merancang adanya khalifah di bumi. Jadi kalau diibaratkan itu bahasa anak sekarang itu Adam itu sama dengan newcomer, pendatang baru. Artinya apa? Dari segala macam yang diciptakan oleh Allah, semuanya itu yang paling kancrik kalau bahasa kita. Itu siapa? Adam. Paling pendatang baru. Makanya kalau dia sebagai newcomer,
Kira-kira itu akan menjadi sorotan dah. Salah kira iblis merasa, aku ini senior, tiba-tiba kok dia jadi khalifah. Tahu maksud saya? Jadi senioritas itu kadang-kadang membuat makhluk, siapapun makhluk, itu akan terjebak dalam kesalahan. Melacak dirinya dari asal usulnya juga sering membuat makhluk itu terjebak dalam kesalahan. Ini pelajaran. Kebetulan yang melakukan itu dari jenis kalangan jin, Azazil atau Uziel yang melakukan itu. Jadi ketika Adam sudah dilantik sebagai khalifah, hanya dibekali dengan apa? Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan transformasi pengetahuan asma, itu simbol, bahasa simbol itu. Nama-nama. Berarti banyak atau sedikit? Banyak. Dikuatkan dengan ungkapan kullaha, seluruhnya. Berarti betapa besar pengetahuan Allah yang ditransfer kepada Adam. Itu yang membuat Jibril, Mikail, dan malaikat yang lain langsung mau mengakui, meskipun senior, dia melihat betapa besar, betapa agung yang Allah titipkan kepada Adam, sehingga mereka mau sujud. Tetapi iblis tidak mau. Dia nggak melihat amanat Allah kepada Adam itu. Dia nggak melihat sesuatu yang non materi itu dibebankan kepada Adam. Yang dia lihat asal usul dia dan asal usul Adam. Itu yang jadi perbandingan. Jadi kalau dipilah, yang satu melihat dari aspek non materi, yang satu melihat dari aspek materi. Inilah yang menyebabkan diutarakan dalam ayat ini, Aba, dia sombong. Kenapa sombong? Karena dia tidak taat. Tidak taat apa? Tidak mau sujud. Kalau kita mau merenungkan ayat ini baik-baik, sebetulnya iblis tidak. Iblis mau mendengar ucapan Allah kan? Mau mendengar ucapan Allah kan? Mau mendengar perintah Allah sujud kan? Tidak. Tapi dia mendengar kan? Mendengar. Malaikat yang lain mendengar sama, tapi dia sujud. Artinya apa? Meskipun sama-sama mendengar, tapi ini tidak cukup. Mendengar itu ada konsekuensi, taat atau tidak taat. Makanya di Quran hanya dua saja, sami'na wa ata'na atau sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami taat, atau kami dengar dan kami tidak taat. Jadi semua itu mendengar. Artinya apa? Artinya Allah tidak pilih kasih sebetulnya. Jadi nggak bisa kita menuntut Allah. Kenapa? Sudah diberikan informasi mengenai kita mau taat atau tidak taat atas informasi itu. Itu pilihan bebas. Jadi Allah itu sangat adil dalam hal ini. Masalahnya kita sendiri yang kurang bisa menempatkan diri. Dalam konteks ini iblis itu kurang bisa menempatkan diri. Dia tidak taat meskipun dia dengar. Sementara konconya, Jibril itu kan konconya loh sebetulnya. Tahu konconya? Ya sama-sama tahu, sama-sama tahu. Kelasnya aja kelas yang satu pertama, satu kelas turbo. Tapi sama-sama tahu posisinya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia posisinya tinggi di hadapan Allah kemudian dia jatuh? Karena dia tidak taat kepada Allah sendiri. Jadi itu yang menjadi sebab kenapa kita bisa melihat jejak rekam iblis kayak ini. Nah sekarang apa yang terjadi itu semakin dirinci di dalam surah yang sama. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang ke 38 ya. 35. Allah kemudian berkata kepada apa? Kepada Adam. Wa qulna, dan kemudian kami berkata, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau di surga bersama pasangan. Allah ngomong kepada Adam, ya Adam. Lalu bagaimana si iblis ngomong kepada Adam? Itu
bisa dilihat pada surah Toha. Surah Toha itu surah keberapa? Surah yang ke-20, ayat yang ke-120. Coba tolong dicek. Ayat yang ke-120. Surah Toha, surah yang ke-20, ayat yang ke-120. Ayat yang ke-120 itu menjadi sebuah pelajaran untuk kita sekali lagi. Apa ayatnya? Coba tolong terjemahkan saja. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, aku tunjukkan kepadamu pohon keajaiban atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Nah, ayatnya fawaswasa ilaihi, maka dia telah membisikkan sesuatu ilaihi kepada Adam. Siapa yang membisikkan sesuatu kepada Adam? Dijelaskan di situ. As-syaitan, setan. Ini jumlahnya berapa? Satu atau lebih dari satu? Setan. Di sini yang dimaksud satu. Bukan setan-setan. Kalau setan-setan itu sayatin, itu setan-setan. Tapi kalau syaitan berarti satu. Jadi kalau kita setan itu berarti satu. Tapi kalau sayatin berarti banyak, jamak, ya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang dimaksud syaitan di sini? Siapa yang dimaksud syaitan ini? Itu rujukannya ke 116. 116 coba dilihat itu. Siapa? Fasajadu illa iblis sa'aba. Betul nggak? Ayat 116. Semua disuruh sujud, tapi ada yang tidak mau sujud. Dia disebut iblis sa'aba. Iblis sang pembangkang. Jadi yang dimaksud setan itu ya si iblis ini, sang cemerlang itu. Dia bagian dari apa? Dia bagian dari malaikat itu tadi. Bagian dari malaikat. Nah ini Quran lagi-lagi memang aneh Quran. Kenapa saya katakan aneh? Komputer itu ditemukan abad keberapa? Abad ya 20-21 ya itu mulai dirancang ya. Itu komputer. Kalau Nabi kita itu lahir tahun 571 Masehi. Berarti abad keberapa? Abad ke-6. Abad ke-6. Coba bayangkan, abad ke-6 Nabi sudah menerima ini, menerima Quran ini. Komputer belum ada. Jadi kalau mau klik ini berapa jumlahnya kata ini berapa jumlahnya kata ini, susah waktu itu kita bisa bayangkan. Tapi anehnya kalau panjenengan hitung berapa kali kata syaitan, sang setan, as-syaitan, si setan itu termaktub sebanyak 88 kali. Sementara kata al-malaikah itu tercantum juga sebanyak 88 kali. Kok bisa seimbang ya? Mungkin kebetulan kayaknya ya. Iya, mungkin kebetulan. Kalau hanya bicara ini, tapi kalau bicara kata-kata yang lain, ya banyak kebetulan. Kebetulannya sama gitu. Tapi kira-kira itu kebetulan atau memang by design? By design. Meskipun komputer belum ditemukan, tapi jumlahnya kok bisa seimbang. Itu menunjukkan apa kepada kita? Seakan-akan Allah berbicara ini. Kamu harus tahu, namanya setan dengan malaikat kekuatannya seimbang. Tinggal kita mau ngikut yang mana. Kita kan juga diberikan bekal itu dalam jiwa kita itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pernah baca ayat itu? Dalam diri manusia itu diberikan dua kemampuan untuk jalan ke kebenaran atau jalan ke kejahatan. Diberikan dua kemampuan. Tapi Allah berkata, qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia, beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Dan ayat berikutnya, dan sungguh celaka bagi orang yang mengotori jiwanya. Allah memuji orang yang suka menyucikan jiwa, tapi Allah mencela orang yang suka mengotori jiwa. Berarti siapa yang bisa mengotori dan membersihkan jiwa?
Kita sendiri memilih. Kita sendiri. Nah, kekuatan yang internal juga seimbang, kekuatan eksternal juga seimbang. Sama-sama seimbang. Jadi hidup ini memang pilihan. Ada nggak hidup ini nggak ada pilihan? Memilih DPR, memilih presiden, ya kan? Itu kan pilihan. Kalau sampai tidak memilih presiden, tidak memilih DPR, itu betul memilih atau enggak memilih? Kalau nggak memilih, itu memilih atau tidak memilih? Memilih, tidak memilih. Kalau nggak memilih, sebetulnya itu memilih untuk tidak memilih. Jadi kalau sampai itu misalnya, oh saya nggak punya pendapat Pak, pokoknya aku ikut aja lah, dari buntet lah. Kira-kira kalau dia nggak mengemukakan pendapat, dia sebenarnya berpendapat atau tidak? Berpendapat untuk tidak berpendapat. Jadi nggak ada hidup, nggak ada pilihan, semua ada pilihan. Nah masalahnya ini yang terjadi di awal zaman kayak begitu, ya, kayak begitu. Nah sekarang kalau kita lihat yang namanya iblis, ya, iblis itu kan sebetulnya pihak eksternal. Kalau yang nafsu dalam jiwa kita ini pihak internal. Kira-kira bisa memahami nggak apa yang dilakukan iblis itu dengan yang dilakukan oleh malaikat? Itu kan sebetulnya pihak positif dan pihak negatif. Kita mau berpihak kemana? Sama-sama mendengar ini, sama-sama mendengar. Kalau saya ibaratkan, kalau kita masih nyambung dengan kemauan malaikat, berarti itu anggaplah saja santrinya malaikat. Tapi kalau bukan santrinya malaikat, kira-kira santrinya siapa? Hah? Santrinya siapa? Sama dia ngomong ya. Kalau bukan santrinya malaikat, berarti santrinya siapa? Nggak ada opsi yang ketiga. Hanya dua opsi itu. Loh kenapa saya istilahkan santri? Santri itu mendengar nggak? Mendengar kiainya? Ya mendengar kiainya. Gurunya kiai itu ngomong begini. Tapi ketika kiai ngomong macam-macam itu, ada yang taat, ada yang tidak taat. Makanya saya istilahkan santri supaya paham. Jadi sebetulnya kalau diibaratkan kiai itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kiainya. Malaikat dan dari kelompok jin ini, ya, dari nur dan nar ini, ibaratkan kan santri-santrinya. Ada yang santri yang taat, ada yang santri yang tidak taat. Nah kita juga begitu. Jadi sekitar kita itu hanya dua opsi. Kita menjadi santri malaikat atau santrinya iblis. Jadi kalau misalnya dengan sholat, berarti alhamdulillah santrinya malaikat. Tapi di situ main HP itu, oh santrinya siapa? Tinggal lihat aja. Tapi jangan menuduh, Artinya kalau orang itu tidak seperti kita, ya barangkali kita kurang begitu arif untuk bisa dia berubah gara-gara kita. Tapi jangan sampai lupa ketika kita berbuat baik, jangan merasa sok baik. Kalau kita sudah merasa sok baik, iblis juga ikut cawe-cawe untuk membuat kita ini merasa sombong. Nah kalau sudah sombong, berarti sifatnya malaikat atau iblis? Iblis. Jadi mau nggak sholat ya berbahaya, yang sholat juga hati-hati juga berbahaya. Jadi nggak ada hidup itu tanpa ujian. Hidup itu ada ujian. Mau nggak sholat ya ujian, mau sholat masih ujian. Pasti di sini banyak pengalaman, pasti. Misalnya apa? Ketika takbiratul ihram. Kalau sekali takbiratul ihram nggak masalah. Ada nggak yang takbir itu sampai 2 kali, 3 kali? Ada nggak? Hah? Kenapa kok bisa begitu? Karena setan ikut cawe-cawe gitu. Memberikan apa rasa? Rasa apa? Was-was. Wudhu juga begitu. Ini kan mau dikapali-mali bolak-balik itu kan? Alasannya apa? Was-was katanya. Jadi was-was itu dari syaitan. Itu baru melakukan kebaikan kayak gitu. Mau sholat kayak gitu. Di dalam sholat pernah nggak melakukan sesuatu? Misalnya, seharusnya kan
Yang dibaca itu sebetulnya komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita itu bergetar sebetulnya memberikan makna segala puji bagi Engkau ya Allah yang merajai sebagai Tuhan segala jagat semesta. Intinya Engkaulah Tuhan segala jagat semesta. Intinya begitu. Tapi yang dia rasakan bukan begitu. Kunci itu mampu sih kalau diketuun tak cukup ya. Kira-kira itu dari mana kayak gitu? Dari mana? Kok iling kunci itu loh? Iya kan? Nah, mengalami kayaknya. Jadi setan tuh begitu sampai-sampai ya, di dalam hadis itu setan tuh sampai bisa masuk ke dalam darah. Jadi itulah memang setan tuh punya kemampuan sampai di situ. Nah kita tak punya kemampuan sampai di situ. Jadi sekali lagi, kalau kita mau merendahkan hati kita kepada Allah, insya Allah kita nggak masuk dalam jerat syaitan. Syaitan itu pintar menjerat kamu dari sisi, sangat pintar menjerat dalam bentuk apapun. Saya melihat beliau bukan dari saya begini dulu ya. Artinya karena ini konsentrasi betul bahwa yang namanya kebaikan itu setan tidak akan rela. Makanya dalam Al-Quran wa kana minal kafirin, yang ngomong begitu Allah sendiri. Dia termasuk dari kalangan yang kafir. Tapi kok aneh? Apakah dia satu-satunya yang kafir? Enggak. Dia salah satu. Berarti masih ada yang banyak enggak? Masih ada yang banyak. Yang lain tuh masih ada. Tapi yang pertama kali kafir itu siapa? Ya iblis ini. Jadi dia itu nenek moyangnya orang-orang yang kafir nanti yang datang kemudian. Makanya Allah itu tahu. Allah itu tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Saudara kita yang Nasrani mungkin mengenal istilah iblis ya. Kalau Yahudi mengenal istilah Uziel, Islam mengenal istilah Azazil. Kalau saudara yang Nasrani tidak mengenal dengan nama Uziel atau Azazil, tapi menyebut dengan nama Lucifer. Tapi jangan pakai nama itu ya untuk memberi nama anak atau saudara kita ya. Namanya siapa? Lucifer. Jangan. Meskipun arti harfiahnya bagus. Lucifer itu arti harfiahnya sang bintang timur. Tapi kalau kasih nama sang bintang timur kayaknya bagus deh. Ya bagus, tapi tadi ini kan namanya Lucifer. Jangan bikin Lucifer itu bahasa Latin. Tapi kalau diterjemahkan ke Indonesia, sang bintang timur. Hati-hati. Makanya memberi nama kita itu harus tahu makna. Jangan sampai kita beri nama tidak tahu makna. Ini baru kelas malaikat tadi. Kelas manusia saja kita bisa perkirakan kok. Pernah tahu nggak nama anak dari seorang manusia yang bernama Ibrahim? Siapa nama anak Ibrahim? Ismail. Tahu nggak apa makna dari nama Ismail? Namanya itu mencerminkan posisi ternyata. Ismail itu artinya Shma'il. Artinya apa? Dia telah mendengar. Siapa yang telah mendengar? Allah. Jadi Allah telah mendengar. Makanya dia memiliki posisi. Apakah dia sekedar manusia? Enggak. Tapi sebagai apa? Nabi. Makanya nama itu mencerminkan posisi. Makanya kalau kita memberi nama, itu sekaligus mengandung doa. Nama indah diharapkan nanti memiliki jabatan atau posisi apa gitu. Jadi jangan memberi nama sekedar nama. Orang-orang dulu kan beri nama itu kan aneh-aneh ya. Namanya siapa? Tuper. Udah kan? Namanya siapa? Bejo. Kayak orang dulu mengatakan bejo itu biasa. Artinya apa? Supaya nanti orang ini sukses, bejo ya kan? Beruntung. Dan akhirnya itu memicu untuk semakin menjadi baik. Ini namanya tidak sekedar nama. Nameless itu nggak mungkin. Selalu mengandung makna. Baik, ada yang mau ditanyakan dalam hal ini? Ada apa? Saya gunakan iblis itu menyerah pada orang yang ikhlas. Kalau salah ada. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu mukhlasin, orang-orang yang berikhlas kalau bahasa kita.
yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maksudnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Menyerahkan orientasi hanya semata-mata untuk Allah. Jadi dia tidak ada orientasi apapun kecuali hanya untuk Allah. Sama seperti Ahmad ini loh. Kalau misalnya ini, saya kan juga pegawai. Kita sama-sama pegawai. Kalau namanya pegawai, itu orientasinya harus benar. Apa itu? Ikhlas. Atau bahasa lain ibadah. Tujuannya untuk ibadah. Mengenai gaji, itu kan setiap bulan kita dapat. Itu apa istilahnya? Itu pasti. Kalau saya ibaratkan, ikhlas itu atau niatnya ibadah itu sama dengan kita menanam pohon. Mau nanam pohon kurma atau mau nanam pohon siwalan atau mau nanam pohon apa terserah kita, itu niatnya ibadah, ya. Tapi nanti rumput tumbuh enggak di sekitar pohon itu? Tumbuh. Tapi jangan kebalik niat kita. Niat kita itu menanam rumput. Kira-kira pohon siwalan, pohon jambu tumbuh nggak? Nggak akan tumbuh. Jadi kalau kita bekerja di mana mau aman, mau betul-betul hidup itu penuh berkah, niatkan cuma satu saja, ibadah, ikhlas hanya untuk Allah. Yang lain-lain itu ikut, pasti itu ibaratnya rumput. Nah kalau kita kebalik-balik, kita malah salah sasaran. Sehingga kita nggak ada berkah dalam hidup itu. Makanya bisa begini, bisa begitu. Apa yang salah? Ya salah niatnya tadi. Niatnya bukan ibadah, tapi niatnya menanam rumput, bukan menanam jagung, bukan menanam siwalan. Sehingga apa? Kelihatan kan orang-orang yang begitu kerja, ya pokoknya kerja, iya kan? Ada nggak orang yang betul-betul bekerja dan ada yang sekedar bekerja? Ada nggak? Ada. Kenapa? Niatnya salah. Niatnya bukan nanam pohon, tapi nanam rumput. Nah, kalau sudah niatnya keliru, setan itu yang membuat sesuatu itu jadi berbelok. Hati-hati, setan itu bukan hanya yang dari kalangan jin. Setan itu ada yang berupa kayak kita, bahkan ada yang juga kayak ustadz. Tahu saya? Kita ini kesalahan kita selama ini melihat orang jadi casing. Tahu jadi casing? Oh ini casingnya pejabat, oh ini casingnya ustadz, oh ini casingnya si A, oh ini casingnya si B. Kita terjebak di itu, kita nggak tahu bahwa itu jeratan iblis. Sehingga ketika kita menemukan sesuatu, kecewa kita, kok begini ya, kok begitu ya. Kenapa? Karena dilihat yang kita lihat itu casing. Coba kalau kita lihat yang benar, pasti nggak akan tersesat. Bukankah kita ini sering baca surat An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisik-bisikkan dalam sudur kita. Siapa itu? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Bisa jadi wujudnya kayak kita. Kita ini dalam bahasa Latin kan disebut animali rationali. Dalam bahasa Arab disebut al-hayawan natik. Hayawan, hewan. Hayawan natik. Kalau bahasa Indonesianya apa? Hewan yang berakal. Iya toh? Kita ini hewan yang berakal. Yang membedakan kita dengan yang bukan kita apa? Akal. Jadi kalau blegernya kayak kita, wujudnya kayak kita, dia potensi akalnya nggak jalan, dia berarti sama dengan apa? Hayawan, hewan saja. Jadi kita menjadi mulia itu bukan karena status hayawannya, tapi karena status rasionalnya atau anatik itu sendiri. Disitulah manusia menjadi unggul. Disitulah Allah menitipkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi kalau hidup kita itu tertata karena niatnya ibadah, bukan karena niatnya yang lain-lain, hidup kita ini jalan kayak gak ada penghalang, gak ada sesuatu yang menyakitkan dalam hidup ini. Makanya anak-anak sekarang itu belum umur berapa sudah rambutnya sudah putih gitu ya. Kemudian penyakitan sampai bahkan sampai apa namanya
stroke. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia nggak bisa memanage fisiknya aja nggak bisa, apalagi memanage pikiran dan memanage niat ibadahnya ini nggak jalan. Itu yang menyebabkan apa ya, kehidupan kita ini kadang-kadang sering salah sasaran. Siapa yang bisa melakukan itu pertama kali? Iblis. Jadi kalau kita sudah hati-hati dengan iblis, jiwa kita itu tenang. Asal begini, jangan merasa sok suci. Kalau sudah ada perasaan sok suci itu juga dari iblis. Bahkan juga sok sunnah, tahu sok sunnah? Ustaz-ustaz kan sering memberikan pelajaran ini sunnah Nabi, ya kan? Sunnah Nabi itu memang harus diajarkan. Tapi kalau sudah merasa sok nyunnah, tahu sok nyunnah, merasa paling sunnah sendiri, yang lain lah cuma begitu, aku udah begini, itu juga jeratan iblis. Kalau misalnya aku sholat sudah sampai 4 rakaat, aku cuma 2, males banget jawab. Kalau ada perasaan gitu, itu jeratan iblis. Gak usah kita apa ya, istilahnya ngurusi orang lain, melihat kepada apa ya, prestasi dunia kita lihat ke bawah, melihat prestasi akhirat kita lihat orang itu, supaya kita memacu diri. Tapi jangan kita merasa paling utama. Jangan merasa paling utama. Ini ada yang sudah ini sudah nikah belum? Anaknya berapa? Oh belum. Resepnya Nabi Ibrahim pakai. Resepnya Nabi Ibrahim. Robbi habli minas shalihin. Jangan bertujuan supaya dapat keturunan gitu, tapi keturunan plus. Apa itu keturunan plus? Keturunan yang soleh. Itu niatnya Ibrahim sudah benar. Karena sekarang ini manusia seringkali niatnya itu keliru. Ya dikelurikan oleh setan itu, supaya nanti kalau sudah tua ada yang bisa ngopeni dia, ada yang bisa merawat dia, ada yang bisa menuntun dia. Padahal bukan itu, seharusnya lebih dari itu. Supaya hidup ini betul-betul menciptakan generasi yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Quran, anak yang soleh. Saya sudah mengarungi hidup ini sudah berapa tahun? Sekarang ada 47 saya. Kalau 47 kan sudah hampir 50 tahun ya. Tinggal berapa lagi saya nggak tahu. Jadi kalau saya membiarkan hidup ini hanya untuk foya-foya, untuk pura-pura, apa itu? Nggak ada arti. Ya kita harus melengkapi dua sisi, dunia akhirat betul-betul seimbang. Kita enak kan kalau menyimbangkan hidup ini, ya, nggak timpang. Saya kira itu ya. Jadi rumusnya ikhlas, tapi jangan merasa sok suci. Nah, jangan merasa sok suci, sok paling Islami, sok paling Yunani. Pokoknya sok itu hilangkan. Nggak usah ngurusi orang lain. Dalam arti jangan merasa diri kita paling mulia. Itu aja. Yang belum nikah kayaknya ada 2 orang, 2 atau 3. Belum nikah atau sudah? Oh belum. Yang pojok sana belum juga. Belum. Yang belakang saya nggak bisa lihat, saya nggak bisa melihat yang belakang. Karena saya bukan kelompok dari santrinya kan. Jadi santrinya siapa sih kita ini? Mau santrinya malaikat, mau santrinya iblis kan bisa lihat. Jadi itu pelajaran hidup ya, apa yang terjadi pada bapak kita ini terjadi. Kesimpulan terakhir ini, Adam itu kan menjadi batu sandungan si iblis. Kalau bahasa kita, iblis itu kan hanya berperkara dengan si siapa? Adam. Tapi coba balas dendamnya sampai kepada siapa? Sampai anak cucu Adam. Kan gara-gara kamu dan aku sampai begini. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah memberikan apa?
kamu saya berikan tempo sampai hari kiamat tiba. Jadi iblis itu hari ini sudah mati atau masih hidup? Pengalaman berapa generasi? Sudah tahu celah-celahnya. Zamannya Adam dia tahu, zamannya Habil Qabil dia tahu, zamannya Nuh dia tahu, zamannya Ibrahim dia tahu, zamannya Musa dia tahu. Jadi yang dilakukan oleh Musa, yang dilakukan oleh Fir'aun dia tahu, yang dilakukan oleh Abu Jahal dan semuanya dia tahu, yang dilakukan oleh orang-orang sekarang iblis pun tahu. Pengalamannya luar biasa. Gak bisa gini, cari jalan ini, gak bisa ini, cari jalan itu, terus dia bisa cari celah. Itu iblis. Kenapa? Dia akan menjadi panglima kekafiran dari pengikut-pengikut. Dan itu salah satunya dari Bani Adam. Dia berperkara kepada Adam, tapi sampai kepada Bani Adam. Ada nggak manusia yang punya karakter kayak ini? Ada nggak? Oh ada, jangan salah. Orang bersalah misalnya kepada saya punya masalah dengan dia. Awas yo, anak putu gitu lah. Pernah nggak ada gitu? Ada nggak? Ada. Gara-gara kon, masuk contoh, jadi contoh. Gara-gara kon, yo, anak putu loh, kan gitu loh. Itu fakta. Berarti karakter apa ini? Nah, nama dia yang ngomong. Jadi karakter iblis itu ada di kalangan manusia kayak gitu. Sampai dengan ungkapan petung turunan dia kan, sampai begitu manusia. Jadi itu iblis. Oke, ada yang lain mau tanya? Yang akhwat ada nggak? Ada yang mau bertanya? Yang akhwat ada yang mau tanya? Oh kayaknya sudah paham semua. Sudah S3. Baik, apa? Mau tanya apa? Mau tanya yang nanti yang tadi tentang antara malaikat itu posisi jumlah jinnya berarti satu jinnya. Dari kalangan jin. Nah, jin itu maksudnya dalam itu ceritanya banyak. Nah, terus banyak juga. Apakah waktu sebelum ini terjadi ada penciptakan, ada kehidupan yaitu jin dan malaikat saja? Karena waktu penciptaan disitunya lama. Nah, mungkin ada sedikit kalau ada cerita sebelum manusia itu ada cerita di situ. Jadi sebelum Adam diciptakan sudah ada komunitas, sudah ada makhluk hidup. Tapi jenisnya dari jenis malaikat dan jenis jin. Jin yang bernama Azazil itu kategorinya dimasukkan dalam kategori malaikat, dipanggil dalam sebutan malaikat. Makanya ketika meskipun dia dari kalangan jin, diciptakan dari nar, Allah tetap menyuruh dia dari kelompok malaikat. Jadi waktu itu sudah ada kehidupan jin seperti apa, sudah ada kehidupan malaikat seperti apa. Mereka semua itu berada dalam posisi mulia di hadapan Allah SWT. Jadi ada nggak jin yang nanti akhirnya ngikuti si iblis ini? Ada. Tapi ada juga jin yang tidak mau ngikuti itu ada. Berarti dia punya kehidupan juga. Punya kehidupan sendiri. Dan dia punya beranak dan tidak mati kan? Iya. Jadi makin sini makin banyak. Jadi. Iya. Cuma alamnya yang beda dengan kita. Tapi dia bisa masuk ke alam kita nggak bisa masuk ke alam mereka. Tapi kalau malaikat tidak menikah. Tapi kalau jin menikah atau tidak? Jin menikah dan ada anak cucunya. Dan tidak mati ya? Iya. Dan coba lihat itu janji yang diterima oleh si iblis. Jadi alamnya beda. Sebagai makhluk yang mulia pada awalnya, kemudian dia jatuh dan kita menggantikan posisi. Jadi manusia itu makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan kemuliaan ini sehingga kita nanti dipanggil oleh Allah dengan ungkapan al-mu'adham, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Jadi kalau binatang ternak itu maksudnya animale atau animale rasional. Animale. Jangan sampai kita masuk kategori ini. Mudah-mudahan kita masuk kategori jiwanya jiwa santri. Santrinya siapa? Santrinya malaikat. Mudah-mudahan itu yang menjadi kehidupan. Kapan lagi sih kita bisa menikmati hidup ini? Kita nggak tahu. Teman saya mungkin sudah pernah dengar. Waktu saya masih di Tokyo,
kira-kira ini hari terakhir Ramadan, besok itu sudah Lebaran. Saya baru dengar dia meninggal itu malam takbiran itu, malam takbiran. Banyak yang nggak percaya teman-teman di kampus, banyak yang nggak percaya. Namanya Dr. Arnos Wari. Ini orang penting di UNER dan orang penting juga di Oxford, karena dia bidang leksikografi, orang penting. Tapi orang-orang, teman-teman nggak percaya, dikiranya dia itu guyonan, padahal betul-betul meninggal karena dia kena dia punya jantung, jantung. Anaknya masih kecil-kecil. Yang nomor 1 itu baru 2 tahun, yang nomor 2 baru 6 bulan, kalau nggak 7 bulan. Jadi yatim piatu anaknya. Yatim piatu, hanya yatim. Tapi yang di pelajaran kita itu bagus. Apa? Dia sudah menjadi mu'alaf. Jadi dari sisi keislaman, dia itu Islamnya biasa-biasa aja. Bahkan ada mahasiswa cerita ke saya bahwa melihat Pak Denny itu sholat di Masjid UNER itu, dia lihat itu pada masa akhir. Keislaman itu biasa-biasa, tapi dia itu di kalangan teman-teman tidak pernah neko-neko. Tahu neko-neko? Nggak pernah itu ada orang yang berperkara sama Pak Denny, nggak pernah. Jadi dia itu tuntas melaksanakan puasa. Allah memanggil dia dalam kondisi sudah mu'alaf. Dari sisi keilmuan, dari sisi ilmu dunia, profesi di keduniaan ya istilahnya, dia melejit. Jadi dunia akhirat dia dan meskipun beliau ketika kembali mungkin nggak mikir sekarang, anaknya masih kecil, ya. Tapi itu sudah dikembalikan pada urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak meninggalkan dia? Mau nggak? Dalam arti dunia akhirat dapat gitu loh. Oh iya, semua kita, saya juga kepengen kok. Dunia sukses, akhirat juga sukses. Maunya gitu. Tapi siapa yang bisa tahu kalau sampai umur berapa? Dia baru umur 42 kalau nggak 43. Di bawah dia masih muda. Gak ada yang tahu umur kita. Makanya kalau kita hidup itu tertata hanya untuk mencapai ibadah kepada Allah, tidak ada. Niatkan semuanya untuk Allah, itu aja yang penting. Ya, saya kira itu yang dari saya. Masih ada yang lain? Kalau nggak ada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jangan sekedar ngaji saja. Ritual ngaji itu penting, tapi kalau tidak diaplikasikan dalam hidup percuma. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masuk lagi jam berapa? Jam 1. Jam 4.